Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givani Zikra, NPM 1903 10 10 10 360, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, dengan mata kuliah Hukum Perbankan kelas B. Dosen pengampu Ibu Dr. Sriwani Rahayu SHM. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dari Hukum Perbankan. Pada saat ini saya akan membawa topik yaitu tentang fungsi dan tugas OJK di dalam perbankan di Indonesia. Ada masing-masing industri keuangan terdiri dari lembaga-lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, agar seluruh lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan pada industri jasa keuangan tersebut dapat menjalankan kegiatannya sesuai peraturan yang ditetapkan, maka perlu ada satu lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan di industri jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Di Indonesia, lembaga itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk atas beberapa kondisi keuangan dan ekonomi di Indonesia. Ada dua penyebab utama yang melatar belakangi berdirinya OJK. Antara lain, yang pertama yaitu munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap fungsi pengawasan BI terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Dan yang kedua, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Selain itu, ada beberapa kasus yang menjadi pemicu berdirinya OJK, yaitu diantaranya ada kasus BLBI, di mana 48 bank kolaps yang menyebabkan BI mengeluarkan kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dan juga ada kasus Bank Senturi yang juga menyeret Antaboga Delta Sekuritas yang merupakan perusahaan investasi, bukan bank. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK, disebutkan dengan jelas bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar yang pertama yaitu keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, muncullah nilai-nilai strategis OJK yang dimana dibagi menjadi beberapa bagan. Yang pertama yaitu integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua, ada profesionalisme, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga, sinergi.
Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Selanjutnya, kita masuk kepada poin utama, yaitu fungsi dan tugas OJK. Nah, fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, segala kegiatan yang dilakukan oleh bank dan lembaga penyedia jasa keuangan akan diawasi. Dan OJK akan menjamin keamanan bagi para konsumennya. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perangsuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau disebut dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. Dalam menjalankan tugas pengaturan, OJK memiliki wewenang untuk menetapkan yang pertama, yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang OJK. Yang kedua, peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, peraturan mengenai pengawasan dan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Dalam menjalankan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk yang pertama, melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang kedua, memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran. Dan yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter. Dan yang terakhir, menetapkan sanksi administratif. Sedangkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan yang pertama, yaitu ada edukasi kepada masyarakat yang dimana dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Yang kedua, pelayanan pengaduan konsumen. Dan ketiga, pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.